Siapa di sini yang pernah merasa PR itu beban? Atau malah ada yang menikmati PR? Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran, siapa sih yang pertama kali menciptakan PR? Kenapa sistem pendidikan di seluruh dunia hampir semuanya pakai PR? Nah, kita bakal ngebahas asal-usul PR, teori psikologi di baliknya, dan kenapa sampai sekarang masih jadi perdebatan. Kalau kalian googling siapa yang menciptakan PR, pasti kalian bakal nemu nama Roberto Nevilis, seorang guru dari Italia pada tahun 1905. Tapi hold up, ini kemungkinan besar cuma hoax loh. Tidak ada catatan sejarah yang benar-benar membuktikan bahwa dia menciptakan PR. Nah, terus jadi dari mana asalnya? Nah, sebenarnya konsep PR sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Pada masa itu, guru seperti Socrates dan Aristoteles sering menyuruh murid-muridnya untuk merenungkan pelajaran di luar kelas. Tapi kalau bicara PR dalam bentuk tertulis yang kita kenal sekarang, kemungkinan besar berkembang di Eropa sekitar abad ke-19 sebagai cara meningkatkan kedisiplinan siswa. Nah, di sini ada teori menarik nih. Dulunya latihan menulis dalam jumlah besar sering digunakan di militer untuk melatih disiplin. Konsep ini akhirnya diadopsi oleh beberapa sekolah pada abad ke-19 dan 20 untuk mendisiplinkan siswa. Ini yang bikin banyak orang merasa PR itu lebih mirip hukuman ketimbang alat belajar. Nah, jadi kalau kalian pernah merasa PR itu kayak siksaan, mungkin karena sejarahnya memang berakar dari konsep hukuman, sob. Oke, sekarang kita masuk ke psikologi PR. Apakah PR benar-benar meningkatkan pembelajaran atau justru malah bikin stres? Nah, menurut teori cognitive load theory, otak kita punya kapasitas terbatas dalam menyerap informasi. Jika terlalu banyak tugas diberikan, hasilnya justru kontraproduktif. Nah, berdasarkan penelitian dari National Education Association juga menunjukkan bahwa PR yang terlalu banyak bisa menyebabkan kelelahan mental, stres, dan bahkan mengurangi motivasi belajar. Tapi di sisi lain, kalau PR dalam jumlah yang wajar itu bisa memperkuat pemahaman konsep melalui spaced repetition atau pengulangan berkala. Nah, dari sini kita bisa tahu masalahnya bukan di PR itu sendiri, tapi di jumlah dan cara penerapannya. Nah, kalau PR udah banyak dikritik, kenapa masih ada sampai sekarang? Jawabannya ada di norma sosial dan sistem pendidikan. Dalam teori psikologi sosial ada yang namanya social norm theory, di mana kebiasaan yang sudah ada lama akan sulit diubah karena dianggap sebagai bagian dari budaya. Banyak sekolah dan orang tua percaya bahwa PR adalah simbol keseriusan belajar. Bahkan di beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan, PR jadi bagian dari budaya kerja keras. Tapi di Finlandia, yang terkenal dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, PR itu hampir tidak ada. Jadi sebetulnya PR itu bukan kebutuhan mutlak, tapi lebih ke kebiasaan yang dibentuk oleh sistem sosial dan budaya. Nah, jadi apakah PR itu penting? Jawabannya masih menggantung. Kalau jumlahnya tepat dan metodenya benar, PR bisa membantu belajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa merugikan mental siswa. Mungkin yang harus kita ubah bukan sekedar PR-nya, tapi bagaimana kita menerapkan di sekolah.
Nah, menurut kalian, apakah PR masih relevan di dunia pendidikan saat ini? Coba tulis pendapat kalian di komentar ya. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share biar makin banyak yang tahu fakta unik tentang VR. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.